Mari kita buka PD pada malam hari ini dengan doa Santo Mikael. Mari kita persatukan hati untuk berdoa bersama-sama, doa kepada Santo Mikael. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Mikael, bantulah dan lindungilah kami dalam perang melawan kejahatan dan tipu daya setan. Kami mohon dengan rendah hati kiranya Allah menghukumnya, dan Engkau Panglima Bala Tentara Surga dengan kekuatan ilahi usirlah kembali ke dalam neraka setan dan roh jahat lainnya yang berkeliaran di atas bumi yang hendak membinasakan segala jiwa. Amin. Amin. Santo Mikael, doakanlah kami. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Wow, shalom Bapak dan Ibu. Wow, kita beri tanda kemuliaan buat Tuhan. Mari kita tepuk tangan. Kita angkat kemuliaan buat Tuhan. Sungguh saya melihat wajah-wajah yang penuh sukacita. Pastinya Roh Kudus bimbing sampai kita boleh bersama-sama bertemu kembali dalam keadaan baik dan sehat. Wah, sungguh luar biasa kasih-Nya untuk kita semua. Mari kita bawa hati kita, mari kita bawa waktu kita sejenak, sejam 2 jam ke depan untuk benar bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan. Dan nanti tentunya juga akan mendengarkan arahan atau firman dari Romo yang terkasih, Romo Eman. Wah, di dalam kehidupan kita pastinya kita merasakan kita sangat diberkati, penuh syukur. Tetapi seringkali kita masih nggak mau dengar panggilannya. Bahkan kita tidak membuka hati kita. Untuk itu, Bapak Ibu, Bro and Sis yang terkasih dalam Kristus, mari kita lepas bebas, kita buka hati kita terima panggilan Tuhan, dengar panggilan Tuhan Anda dan saya. Mari bangkit berdiri, mari bersuka cita, katakan dengan teman-teman di samping kiri dan kanan. Bagikan kita anak kecil, kita mau dengar Tuhan panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Mari kita girang. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ku jawab ya. Mari kita katakan kiri kanan kita, ya. Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Dengar Dia panggil nama saya, Juga nama Anda. dengar Dia panggil namamu. Toleh kiri kanan. Nama saya, dengar Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah. Mari kita girang Tuhan. Yesus amat Tuhan cinta penuhi dengan pada sukacita. saya. Oh giranglah, jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Ya. Luar biasa. Ada sukacita di sini. Amin. Tapi saya lihat loh, ada yang belum lepas bebas gitu ya. Wah, jadi sebenarnya kita pilih lagu ini tuh supaya kita lupakan semuanya. Karena lagunya kayaknya lagu sekolah minggu ya. Jadi semua pasti langsung ingat masa lalu yang
waktu kita kecil tanpa dosa rasanya ya. Dengan penuh girang. Tuhan, Engkau sudah memberikan segala rahmat-Mu, kebaikan-Mu, kasih-Mu mengalir terus buat kami. Engkaulah keselamatan kami. Kami ingin buka hati kami Tuhan. Terus Tuhan, terima persembahan pujian kami. Biar hati kami semakin percaya kepadamu. Hatiku percaya. Tuhanlah keselamatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pernah dariku. Boleh ikutin gerakan saya? Kiri 2 kali, kanan 2 kali. Supaya kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Selalu bersyukur cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Oh, terima kasih Tuhan. Dipersilahkan duduk kembali. Wah, luar biasa. Saya lihat tim di belakang sungguh ya luar biasa memuji Tuhan. Tapi tentunya semuanya. Wah, Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih. Karena kasih-Mu lah kami sampai ada pada hari ini. Kami mau bawa diri kami Tuhan. Kami mau bawa hati kami Tuhan. Kami mau bawa segala kekurangan kami. Kami mau bawa beban hidup kami Tuhan. Kami mau bawa dosa-dosa kami. Bapa, urapi kami semua. Saat ini Engkau perkenankan kami untuk mau dan siap dibentuk. Mau dan siap pribadi lepas pribadi Engkau bentuk lebih dalam lagi Tuhan. Keluarga kami, PD kami,
Santo Mikael yang kami cintai, dengan segala suka dan dukanya perjalanan 3 tahun terakhir, Tuhan sudah pimpin. Tapi izinkan kami tetap mau terus lebih dekat Engkau. Mau Engkau bentuk PD ini menjadi yang lebih baik. Semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Mari Bapak Ibu, kita doakan, kita lantunkan, kita siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk. Bentuk kami Bapa, terus bentuk kami. Bagaikan bejana siap dibentuk, bagaikan hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti Yesus. Mau seperti-Mu Yesus, Disempurnakan selalu. sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, Memuliakan nama-Mu Tuhan. memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami siap lebih dalam lagi Engkau bentuk Tuhan. Inilah kami, terima kami Tuhan. Biar kami siap seperti bejana. Engkau mau apa atas diri kami Tuhan, kami ikut. Bentuklah kami seturut kehendak-Mu. Lebih baik lagi Bapa di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu sungguh Bapa, biarlah menguatkan kami untuk kami siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku Di tangan-Mu Tuhan. tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Sungguh terima kami Yesus. Lihat hati kami anak-anak-Mu yang berkumpul di tempat ini Bapa. Yesus,
Yesus. Terima kami lebih dalam lagi. Terima kami. Terima kami Yesus. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Ya Yesus, terima kasih Kau layakkan kami memuliakan nama-Mu. Kami semua datang dengan membawa hati kami Yesus. Kami mau mengaku dosa-dosa kami. Di dalam perjalanan hidup kami, begitu banyak dosa yang sudah kami lakukan. Biarlah pada malam hari ini, dengan kesungguhan hati kami mohon ampun Bapa. Kami mau mengaku di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Maria, kepada saudara kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Amin. Terima kasih Tuhan atas ampunan-Mu. Terima kasih Bapa atas rahmat-Mu yang kami rasakan saat ini mengalir dalam hati kami. Benar Tuhan, kami mengucap syukur. Kami mohon dengan rahmat baru yang sudah kami terima, kami semakin Kau layakkan. Kami mohon bimbingan Allah Roh Kudus untuk hidup kami selanjutnya. Biar kami boleh hidup di dalam urapan Roh Kudus. Kami semua yang hadir di sini siap membuka hati kami untuk menerima Allah Roh Kudus. Hadirlah Allah Roh Kudus. Hadirlah di hati kami sehingga kami siap untuk menyembah Engkau. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita bangkit di hadapan Tuhan kita. Kita nyatakan ke Allah Roh Kudus. Penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, buat hatiku. Cerikanku Bapa, cerikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kau Kudus. Datang semakin dekat di hati kami. Penuhi kami dengan urapan-Mu Allah Roh Kudus. Biarlah malam hari ini kami bersuka cita. Kami boleh menyembah Engkau Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Allah Roh Kudus.
Engkau mulia Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Allah Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Mari kita hening, kita dengar gantian Tuhan mau bicara apa dengan kita semua. Dengan kita lepas pribadi demi pribadi. Terima kasih Bapa, Engkau sudah berbicara kepada kami. Terima kasih. Kami merasakan curahan Roh Kudus, Allah Roh Kudus di tempat ini, di hati kami. Kami mau berdoa Bapa untuk serangkaian acara PD selanjutnya. Acara pertanggungjawaban kepemimpinan koordinator yang lama. Juga nanti ada pemilihan koordinator baru. Biar Roh Kudus yang bekerja di hati kami. Terus bawa kami mendengar suaramu. Dan kami juga berdoa buat Romo terkasih gembala kami, Romo Eman. Biarlah apa yang disampaikan boleh kami terima dengan benar-benar kami hayati dan kami lakukan nanti di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh semakin melayani Engkau dengan kerendahan hati, dengan rasa syukur, karena begitu besar kasih-Mu untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa ini kami panjatkan demi nama putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Silahkan duduk kembali. Kami persilahkan selanjutnya kepada Romo Eman untuk memimpin acara PD ini. Terima kasih. Baik Bapak Ibu yang terkasih, selamat malam berkah dalam.
Saya akan mengantar kita nanti untuk mempersiapkan hati kita untuk pemilihan koordinator yang baru, tapi semua tergantung pada karya roh nanti. Termasuk yang saya ngomong nanti termasuk karya roh. Rohnya seperti apa nanti kita bicara kemudian. Saya ingin membacakan kutipan kitab suci untuk kita semua. Saya mengambil dari Injil Matius bab 4 ayat 18 sampai 22. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andrea saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus. Sedang membereskan jala di dalam perahu, Yesus memanggil mereka. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih, sebelum Minggu Palma, saya itu dikunjungi Romo provinsial saya. Jadi dia mengunjungi Purwosari, lalu dia WA saya, "Bro, ada di rumah tidak?" Karena saya belum balas, saya masih di jalan, lalu dia telepon. Saya mengatakan 5 menit lagi saya sampai di pastoran. Dan dia mengatakan, "Saya di lantai 2, numpang mandi. Dan setelah mandi nanti kita bertemu." Dan saya mengatakan, "Oke, siap." Saat bertemu dia cuma mengatakan begini, "Bro, penyenengan sudah 6 tahun di Solo. Lalu siap untuk pergi." Dan saya mengatakan, "Siap." Setelah itu mengatakan, "Nanti kamu tugas di Purwodadi." "Siap." "Ada pertanyaan?" "Tidak." Lalu ya selesai. Lalu kami dua keluar, ketemu Romo Futkin. "Tadi ngapain kamu berdua hanya 3 menit?" Saya mengatakan, sejak saya jadi imam, pada saat saya mau pindah, mungkin saya manusia yang paling aneh. Tidak pernah wawan hati dengan provinsial. Biasanya mereka telepon saya, "Pastor, nanti kamu saya pindahkan." Jawaban saya sederhana, "Siap, kemanapun saya akan pergi, kalau itu perutusan." Maka saya happy dimanapun, mau tempat yang baik dan tidak baik, bagi saya itu sukacita. Karena sukacita bukan tergantung pada orang lain, tapi sukacita itu tergantung pada diri saya. Saya bisa menciptakan sukacita, tapi saya juga bisa menciptakan malapetaka untuk diri. Panjenengan juga bisa menciptakan sukacita, tapi juga bisa menciptakan penderitaan. Tinggal memilih mana yang terbaik menurut kita. Malam ini saya sengaja memilih Injil Matius ini bicara tentang Yesus memanggil beberapa murid. Dan apa yang dilakukan mereka? Mereka siap menanggapi panggilan Tuhan itu. Bahkan meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Artinya apa? Mereka lepas bebas. Tidak terbelenggu oleh sesuatu yang mengikat mereka, tapi mereka mau melangkahkan kaki dan pergi melayani. Dan malam ini kita semua akan memilih koordinator yang baru. Artinya kita butuh hati yang mau siap melayani. Maka seringkali saya mengatakan, seorang pemimpin yang paling dibutuhkan adalah sikap siap melayani. Pak Tantio itu pada saat pemilihan di Kevikepan, dia mengatakan, "Saya ini spesialis calon. Berkali-kali saya ikut tercalonkan." Dan pada akhirnya dia terjerat jala itu. Dan dia siap. Betul ya? Nah itu. Dan sekarang beliau menjadi koordinator di Kevikepan.
Kemauan itu adalah ungkapan kesiapan hati untuk mau melayani. Maka malam ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, pada saat kita memilih orang adalah memilih orang yang mau melayani. Melayani itu harus dari hati. Karena kita akan mengantar orang untuk berjumpa dengan Yesus. Para murid meninggalkan pekerjaan mereka, meninggalkan jalan mereka tanpa ada paksaan. Tapi mereka mau pergi mengikuti Yesus. Tujuan kemana, itu urusan Yesus yang melengkapi mereka. Nah, persoalan kita adalah, kita belum juga dipilih, sudah mengeluh. Aduh, nanti susah begini. Orang beriman bukan begitu. Orang beriman selalu percaya. Dalam kekabutan, dalam sesuatu yang tidak jelas, selalu ada harapan. Karena di sana ada Yesus yang akan menemani, mendampingi. Maka nanti siapapun yang terpilih nanti, yang pertama adalah yakin bahwa dia tidak sendirian. Ada Yesus yang akan menemani dan mendampingi. Itu harus punya keyakinan begitu. Karena kalau enggak, untuk apa kita beriman kepada Yesus? Beriman kepada Yesus itu karena kita punya keyakinan dalam ketidakjelasan hidup kita, masih ada orang yang jelas yang akan membantu dan menolong kita. Maka Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih, saya berharap nanti ini kesempatan yang paling baik untuk kita untuk memilih orang yang mau melayani, mau mengembangkan PD Mikael ini ke depan. Yang kedua yang saya ingin ajak adalah pada saat siapapun yang nanti jadi pemimpin, tetap menjadi pribadi yang rendah hati untuk melayani. Status kita hendaknya membuat kita semakin merendahkan diri dan biarkanlah nama Tuhan semakin dimuliakan. Itu termasuk PD manapun juga, termasuk di KVKP nanti, suatu saat nanti setelah dilantik, saya berharap seperti itu. Supaya apa? Supaya kita sebagai pemimpin sungguh-sungguh memberi inspirasi untuk semua anggota kita. Kalau kita sungguh melayani dengan rendah hati, itu akan memberi berkat untuk banyak orang. Yang ketiga yang mau saya katakan adalah mau terbuka hati untuk bekerja sama dengan siapapun yang punya niat baik untuk memajukan persekutuan doa. Yang perlu diingat dalam persekutuan doa adalah bahwa kita ingin memuji dan memuliakan Tuhan. Apapun kegiatan kita, apapun pujian kita, apapun perenungan kita, apapun doa kita, semua tujuan sama, untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Maka saya berpesan menitip kepada panjenengan semua, ke depan sadari betul bahwa saya datang ke tempat ini atau tempat lain untuk berdoa, tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Kita semakin dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, itu berarti berbuah dalam sikap dan cara hidup kita setiap hari. Itu pesan saya untuk kita semua. Mari kita belajar seperti para murid, tanpa ada beban, mereka mau melangkahkan kaki, meninggalkan semuanya, dan menerima tugas perutusan itu. Maka nanti siapapun yang terpilih, hendaknya kita memilih dari hati kita yang tulus, supaya nanti dia pergi melangkahkan kaki, melayani kita semua dengan penuh sukacita. Nanti kalau pilih jangan seperti partai politik ya, ojo sogo-sogoan ya, enggak ada. Atau ojo bisik-bisik begini ya, enggak usah. Pilihlah dari hati kita yang tulus, siapapun nanti yang akan terpilih, itulah yang Tuhan kehendaki. Saya senang pada saat pemilihan di KVKP itu, sungguh-sungguh memang suasana yang dibangun dengan luar biasa, dan Pak Tantion menjadi yang terpilih, lalu sudah membentuk pengurusan. Memang satu kesulitan yang paling berat adalah melibatkan rekan-rekan muda. Itu yang masih menjadi perjuangan. Kita doakan supaya rekan-rekan muda suatu saat nanti bertobat dan mau merelakan hati, mau melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan seperti itu. Tapi saya percaya bahwa kalau kita sungguh-sungguh melibatkan Tuhan, maka pada akhirnya akan menjadi baik. Maka sekali lagi Bapak Ibu,
Saya berharap nanti pada saat kita memilih, pilihlah dari hati kita yang tulus untuk memajukan persekutuan doa kita. Tinggalkan kepentingan-kepentingan apapun, keinginan-keinginan apapun, selain ingin memajukan persekutuan doa Santo Mikael ini, sehingga menjadi berkat untuk sesama yang lain. Yang seperti apa nanti calonnya, nanti ada berapa orang calonnya? Ada 2 orang. 2 orang calon. Jadi Bapak Ibu yang lain, supaya ada penggambaran sedikit, pada PD yang lalu bersama Romo Andre, mereka sudah memilih nama-nama yang dicalonkan. Ada sekian nama yang dimasukkan lalu diputuskan dalam rapat untuk 2 itu yang suara terbanyak, lalu maka nanti 2 itulah yang akan dipilih untuk menjadi koordinator PD Santo Mikael di Solo ini. Nanti kitalah yang memilih, seperti apa nanti dijelaskan oleh teman-teman semua. Tapi yang paling penting bagi saya adalah pilihlah dengan jujur dan benar. Dan percaya ketulusan kita akan diberkati oleh Tuhan. Sudah siap Bapak Ibu? Tenang. Nanti siapa-siapa yang akan dipilih, nanti kita akan dengarkan teman-teman yang akan menjelaskan kepada kita semua. Prinsipnya bagi saya, siapapun dia harus menerima apa yang diputuskan bersama dan mau membuka hati untuk bekerja sama dengan semua orang. Dan teman-teman nanti kalau sudah memilih koordinator, pada saat dia memilih panjenengan, ojo ribet. Kalau saya nggak bisa, saya sibuk, aduh keterlaluan. Memilih orang lain bisa, tapi pada saat dipilih malah meribut. Pada saat kita memilih dengan sukacita, maka pada saat koordinator memilih, kita juga harus dengan sukacita menerima tugas itu. Siap enggak? Persis seperti yang saya feelingkan, enggak yakin saya. Karena semua diam. Itu seperti umat saya di gereja hari Minggu sore kemarin, saya agak kecewa dengan mereka. Saya bilang, Tuhan sertamu, mereka jawab dalam hati. Tidak ada satu suara pun yang keluar. Lektor mengatakan, demikianlah sabda Tuhan, suaranya dalam hati semua. Akhirnya sebelum khotbah saya bilang, Bapak Ibu memang gak ada mulut kah? Untuk mengatakan dan sertamu juga tuh. Tapi ada satu anak OMK saya yang suaranya menutupi ratusan orang di dalam gereja. Namanya Rio. Kalau yang ikut nih SEP OMK sekarang, ada satu Rio yang agak aneh sendiri, itu anak murid saya. Nah, itu keponakannya Didi Kempot. Nah, itu. Kalau dia di dalam gereja senang saya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dia jawab paling kuat di pojok. Amin. Nah, itu. Tanda dia setuju. Oh ini sebanyak ini saya tanya setuju, diam semua. Tuhan ampunilah mereka semua yang ada di hadapan saya ini. Maka saya berharap Bapak Ibu teman-teman nanti kita pilih dengan hati, siapapun dia kita percaya itu karena Tuhan. Dan pada saat nanti koordinator memilih kita, bukalah hati, siaplah untuk bekerja sama membangun PD ini. Karena PD ini akan maju tergantung pada kita semua. Bukan tergantung pada koordinator saja, tapi tergantung pada kita semua. Mari kita belajar dari para murid, mereka mau lepas bebas dan siap diutus menjalankan tugas-tugas perutusan itu dengan baik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih, karena saya dibatasi waktu 10 menit. 8 menit. Mungkin sudah lebih ya. Nah, nanti kalau saya lebih, nanti setelah ini ada orang yang protes saya nanti. Kita akan lanjutkan dengan laporan pertanggungjawaban.
Selamat malam Romo, Bapak Ibu, teman-teman semua. Selamat malam berkah dalam. Dalam kesempatan ini saya akan membacakan laporan pertanggungjawaban kegiatan PD PKK Santo Mikael periode 2019-2022. Saya akan membacakan mungkin secara garis besar, teman-teman bisa membaca mungkin dari layar. Pertama, sejarah singkat PD Santo Mikael diprakarsai oleh teman-teman alumni SEPEK 1 dan merupakan wadah bagi para alumni SEPEK 1, 2, 3 dan juga Joglo Semar dan juga angkatan-angkatan selanjutnya. Berdiri pada tanggal 18 Maret 2019 dengan moderator Romo F.A. Budiono MSF. PD pertama diadakan di Gereja Santo Petrus Purwosari tanggal 27 Maret 2019. PD diadakan secara rutin setiap bulan sampai ada pandemi kita berhenti, yaitu Maret 2020. Dan PD Santo Mikael diresmikan pada tanggal 28 Oktober dengan pelantikan pengurus dari 2 angkatan, yaitu SEPEK 1 dan SEPEK 2. Kegiatan rutin PD diadakan secara rutin setiap bulan di Gereja Santo Petrus Purwosari waktu itu. Mulai bulan Desember 2019, PD Santo Mikael pindah ke Gereja Keleco di Aula Bertiar sampai sekarang ini. Setiap Rabu minggu ketiga. Pada bulan Maret sampai Mei 2020, PD ditiadakan karena adanya COVID. Kemudian kita kembali PD secara online, yaitu Juni 2020 sampai Maret 2022 kemarin. Yang ketiga, selain PD rutin, PD Santo Mikael juga pernah melayani di PD lain, khususnya di tim pujian, yaitu melayani di Kevikepan, melayani di PD PKK Santo Rafael Semarang, PD PKK Gabriel Semarang, dan juga pernah melayani di LTC Leadership Training Course. Untuk kegiatan lain, yaitu rekoleksi pengurus oleh Romo Sabto, kemudian pernah mengadakan seminar hidup baru dalam roh secara online, kemudian pernah mengadakan pelatihan BL dengan tim KAS, yaitu Pak Soehartono. Juga kita pernah mengadakan PD gabungan, mendapat giliran PD gabungan secara offline dan online. Untuk kegiatan lain yaitu tim doa yang setiap malam diadakan pukul 21.30 sampai sekarang masih ada. Teman-teman kalau mau boleh bergabung. Tim doa juga sudah mengadakan latihan doa dasar oleh Romo Arya, latihan meditasi juga oleh Romo Arya, dan yang terakhir kemarin ziarah ke Gua Maria Tritis. Untuk kegiatan bidang sosial, selama pandemi COVID-19 bidang sosial banyak mengadakan gerakan sosial, yaitu berbagi paket sembako, bakti sosial, berbagi beras yang dikirim ke gereja dan paroki-paroki, juga sumbangan atau donasi berupa beras, juga vitamin, hand sanitizer, APD, dan juga masker. Selain juga sumbangan donasi berupa dana antara lain untuk penggalangan dana korban bencana banjir di NTT melalui Yayasan Karina KAS. Penggalangan dana pembelian tanah untuk sekolah Mangunan di Kalasan,
donasi perbaikan talut Gereja Kristus Raja Semesta Alam di Tegalrejo, Semarang, donasi untuk Keuskupan Ketapang, Kalimantan Barat, yaitu pakaian Mesdinar, donasi untuk renovasi salib Gua Maria Mojosongo, Solo, donasi program akselerasi vaksin Kota Surakarta. Pada Desember 2021 juga mengadakan aksi Natal, yaitu membagi paket snack Natal, pohon Natal, juga untuk kunjungan bakti sosial ke Panti Asuhan, Bakti Luhur Salatiga, kemudian donasi berupa barang-barang yaitu lampu gantung, handphone, genset untuk Biara Bethlehem Salatiga, lemari as, mesin cuci, meja dan kursi jati untuk Gereja Santo Petrus dan Paulus Babatan Jogja, juga proyektor untuk Gereja Santo Paulus Kleco. Kemudian inventaris yang dimiliki PD Santo Mikael, vandel beserta tiang dan kayu. Mungkin bisa dilihat lemari besi, banyak sekali ini. Tidak usah saya bacakan, nanti bosen. Kemudian ini yang penting, laporan keuangan. Awalnya saldo kita 0. Selama PD dari Maret 2019 sampai Maret 2020, saldo PD yaitu 22.013.587. Itu per 4 Maret 2020. Untuk saldo akhir per 30 Mei 2022, 15.151.390,92. Menurun teman-teman. Untuk rekening bidang sosial, waktu awal ada sumbangan kasih 10 juta, sekarang saldo akhir bidang sosial 48.916.186,36. Banyak ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman tim PD Santo Mikael yang telah banyak membantu dan mendukung saya dalam melaksanakan tugas di PD Santo Mikael. Suka duka telah kita jalani bersama dalam mengemban tugas pelayanan di PD Santo Mikael ini. Dan saya juga menyadari selama menjadi koordinator, saya banyak melakukan kesalahan, banyak kekurangan-kekurangan, dan juga mungkin saya menyakiti teman-teman. Dengan itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya mengajak teman-teman semua untuk terus setia dan semangat tulus melayani Tuhan melalui PD Santo Mikael kita ini. Memberikan waktu kita untuk Tuhan dan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dimanapun kita nantinya ditugaskan dalam PD Santo Mikael ini. Demikian laporan saya. Apakah LPJ ini bisa diterima Romo, Bapak Ibu, teman-teman semua? Terima kasih. Dengan ini saya menyatakan kepengurusan PD PKK Santo Mikael Surakarta periode pelayanan 2019-2022 dalam keadaan demisioner. Terima kasih. Terima kasih Romo. Selamat malam Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Tantio. Saya dari PD Kristus Raja Solo Baru. Dan beberapa teman-teman Solo Baru ada di sini. Pada malam ini saya mewakili Pak Yono yang harus menghadiri pemilu PD di Klaten.
Jadi untuk pemilu di di Mikael ini saya diminta untuk menghadiri. Saya tidak akan berpanjang-panjang, cuma satu harapan agar PD Mikael ini semakin berkembang. PD ini sudah berapa lama ya Bu? 3 tahun. 3 tahun itu kalau anak masih balita, masih perlu banyak makanan yang bergizi yang mungkin masih lembut-lembut, tidak terlalu keras ya toh. Tapi itu kalau temanten baru 3 tahun itu lagi masih honeymoon ya, masih suasananya itu masih sayang-sayang sekali lah mesti ya Bapak Ibu. Jadi PD ini mestinya rukun, tentrem, saling menyayangi. Mosok baru 3 tahun sampai terjadi keributan, huru-hara, itu mengerikan. Ya, tapi diharapkan PD ini mampu berkembang, nulari PD-PD lain, ya, biar PD lain lebih berkembang, lebih semangat. Karena ini ada PD baru aja sudah bisa tumbuh demikian baik, maka PD-PD lain akan ikut ketularan. Ya, ya tadi kita menyanyikan kita mau diubah seperti Yesus. Tadi saya waktu menyanyi lagu ini mak drek gitu ya. Benar ya, kita mau diubah seperti Yesus. Yesus itu mana? Yesus disalib. Nah, mau enggak kita disalib? Ya. Kalau kita mau, berarti kita mau ikut seperti Yesus, kita juga harus memikul salib kita. Ya. Kalau nanti Anda dipilih jadi koordinator, jalani itu bersama Yesus, pikulah ya. Supaya kita semua itu semangat ya, karena kita mau ngikut ini loh contohnya kita ini yang ada di depan sini. Nah, Bapak Ibu, sebelum memulai saya mau minta kita berhitung dulu. Ini saya di sini bawa teman supaya saya tidak takut sendirian. Itu ada Pak Hadi dan Pak Handi. Silahkan bisa nanti membantu. Kita akan berhitung dulu untuk tahu peserta yang mempunyai hak pilih, ya. Karena tadi tidak pakai absen, jadi mohon nanti mungkin dimulai. Mas Nanang bisa ada hak suara juga kan? Ya, berarti Mas Nanang nanti nomor 1 gitu ya. Kemudian Pak Surya nomor 2. Terus disambung terus supaya kita tahu jumlahnya berapa ini yang ada di sini yang punya hak pilih. Itu ya. Kita mulai hitung dulu ya. Silakan Mas Nanang. Ya. 15, 16, terus 61. Udah nggak ada yang di luar, sudah nggak ada ya. Ya, ini yang sudah terkumpul di sini 61 suara. Diharapkan Bapak Ibu yang sudah dihitung tidak akan meninggalkan ruangan ini sampai acara selesai. Ya, supaya tidak kacau nanti suaranya jumlahnya naik turun bingung yang hitung. Ya. Itu pertama. Yang kedua, syarat pemenang adalah 50% plus 1. 50% plus 1. Itu adalah yang jadi pemenang. Ya, sekitar 32.
Karena kontestannya, kandidatnya ini cuma 2, berarti 1 putaran pasti selesai, ya. Kecuali kandidatnya lebih dari 2, itu bisa terjadi 2 kali atau 3 kali putaran. Oke, kita akan mulai. Nanti kita akan berdoa, ya. Pemilihan ini kita awali dengan doa. Diharapkan semua, tadi Anda dari rumah mungkin sudah punya cita-cita, pokoknya saya mau milih si A, saya mau milih si B. Atau ketemu teman-teman tadi di sebelah sini, sebelah sana, mulai bersuara, ada kampanyenya, nanti jangan milih saya. Biasanya kalau partai kan pilihlah saya, tapi kalau di dalam PD kan kampanyenya nanti jangan pilih saya ya, pilih yang itu aja gitu kan. Nah, itu Anda coba skip. Ya, suara-suara tadi coba Anda hilangkan nanti dalam doa. Anda betul-betul mau kosongkan pikiran Anda tadi dan Anda mencari biarlah Roh Kudus. Ya Roh Kudus, silahkan Engkau berbicara padaku dan biarlah Engkau yang memilihkan bagi kami. Nanti tim pujian akan memandu dengan lagu Roh Kudus. Dan kita semua hening, kita boleh ikut menyanyikan, kita mau membuka hati biar Roh Kudus yang bekerja. Silahkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, marilah kita secara khusus mohon agar Roh Kudus berhembus di tempat ini. Agar Roh Kudus sendiri yang membimbing agar Roh Kudus sendiri yang membimbing kita untuk benar-benar kita dipakai untuk memilih koordinator yang menjadi pilihan Tuhan Yesus sendiri. Mari kita bangkit berdiri, kita mohon agar Roh Kudus sungguh berhembus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di saat ini. Berhembuslah. Sekarang urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Bapak Ibu, maaf saya kelupaan. Kertas suara ini dibagi, tapi jangan diisi dulu, ya. Nanti ngisinya bareng, ya. Jangan ditulis apapun dulu, isinya bareng. Saya perkenalkan 2 kandidat untuk maju dulu. Boleh duduk aja, enggak apa-apa.
Bapak Ibu silakan duduk dulu aja ya. Duduk. Ini 2 kandidat kan boleh milih. Tolong diberi kertas suara juga. Semua sudah pegang kertas suara ya, tapi jangan diisi, sekali lagi jangan diisi, nanti kita ngisinya bareng. Meskipun kita mungkin sudah kenal kandidatnya, saya minta sepatah 2 patah kata dari 2 kandidat ini, kalau nanti terpilih menjadi koordinator, apa yang akan dilakukan untuk PD Santo Mikael? Ya, mungkin dari Bu Mesyang dulu. Aduh, deg-degan saya. Visi misi saya untuk PD Mikael kita yang selama ini sudah saya lakukan, saya tetap ingin PD Mikael ini menjadi wadah bagi teman-teman alumni SAPEK 1, 2, 3 dan juga teman-teman SAPEK yang selanjutnya nanti, dan juga teman-teman pengusaha maupun bukan pengusaha. Kita terbuka untuk datang di PD Mikael ini untuk memuji, memuliakan, dan melayani Tuhan. Dan juga kita untuk bisa berbagi berkat untuk saudara-saudara kita yang kekurangan. Saya juga berharap ada regenerasi koordinator nanti yang lebih energik, yang lebih fresh, dan lebih muda. Terima kasih. Terima kasih Bapak Tantio. Saya mengenal beliau ini sejak kecil gitu. Tapi di sini beliau atasan saya. Oh atasan ya, VCAP gitu maksudnya, katanya lebih atas dari PD ya. Saya nggak tahu saya harus ngomong apa. Awalnya saya nggak jarang bisa datang ke PD karena memang waktunya sering nggak pas karena saya bertugas di Jakarta. Yang saya rasakan kalau datang PD itu ada rasa sukacita. Jadi kalau saya pengennya kita semua yang di PD datang melayani dengan sukacita, sehati, apapun kita bawa, ya sukacita aja. Simpel seperti itu, Pak Tantio. Terima kasih. Terima kasih. Ya, siapapun yang terpilih, kita akan dukung mereka, ya toh? Dan kita siap kalau ditunjuk untuk menjadi tim pekerjanya. Tidak ada atasan bawahan, kita semua adalah rekan sekerja di ladang Tuhan. Ya, mari. Oh, ada yang ketinggalan. Satu. Ya, terima kasih. Tadi ada yang ketinggalan nih. Saya mau bersaksi bahwa teman di samping saya, Bu Mesyang ini buat saya luar biasa Bapak Ibu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi kalau PD ini lagi honeymoon, mari kita lanjutkan honeymoon kita ke Eropa atau kemanapun. Terima kasih. Ternyata mau jadi jurkam malahan. Tim sukses ya. Oke, silakan duduk. Silakan dilanjut ya. Kita nggak usah berdiri saja. Biarlah kita menyanyikan lagu Roh Kudus ini sambil kita berdoa. Tidak usah berdiri, nanti malah apa? Karena nanti kalau saya minta untuk ditulis itu sambil berdiri nulis kan sulit, ya. Jadi silahkan Anda duduk saja. Anda undang Roh Kudus untuk hadir dalam hati Anda. Berhenti
Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di saat ini. Berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berhembuslah ya Roh Kudus bagi kami. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di saat ini. Berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Biarlah kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini Tuhan. Dicurahkan di tempat ini. Yalah Roh Kudus, Di tempat ini. Sikiara
Ya Allah Roh Kudus, hadirlah dalam hati kami, bukalah telinga hati kami, bukalah mata hati kami, bukalah pikiran kami, agar kami tahu apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam PD Santo Mikael ini. Pilihkan bagi kami koordinator yang sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan pilihan-Mu. Karena kami ini hanyalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harusnya kami lakukan. Tapi Engkau sendiri ya Roh Kudus, Engkau yang berkarya melalui kami. Curahkanlah rahmat-Mu, curahkanlah dalam hati kami pada saat ini. Setiap pribadi di tempat ini, biarlah Kau urapi. Biarlah Engkau Tuhan, Allah kami yang menunjukkan bagi kami koordinator yang Kau pilih, yang akan memimpin PD Santo Mikael ini 3 tahun ke depan. Kami mau percayakan PD ini di dalam tangan-Mu. Kami percayakan koordinator yang baru ini dalam tangan-Mu. Pilihlah sesuai kehendak-Mu. Dan kami akan taat dan jujur sesuai dengan suara hati yang telah Kau berikan pada kami pada saat ini. Kami mau tuliskan nama itu. Terima kasih Roh Kudus. Silakan Bapak Ibu tuliskan sesuai apa yang Roh Kudus suarakan dalam hati Bapak Ibu. Kita tetap hening. Kita tetap hening dan biarkan dalam proses ini Roh Kudus sungguh hadir dalam diri kita. Tim pujian dapat menyanyikan lagu Roh Kudus, dan kertas suara akan dihitung oleh Romo Iman, didampingi oleh Pak Hadi dan Pak Handi. Ya. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan,
Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan kuasa-Mu Tuhan. Rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Rasakan kehadiran-Mu. Baik Bapak Ibu yang terkasih, ada 61 suara yang terkumpul, jadi pas ya. Ini 41, yang ini 20. Yang tahu cuma saya dan Tuhan Allah. Jadi 41 suara pas sesuai dengan peserta yang punya hak pilih. Dan yang terpilih menjadi koordinator adalah Cimesiang. Dengan suara 41 suara. Ini buktinya. Terima kasih. Bu Mesiang silahkan maju. Ya masih muda kok. 2 menit sambutan. Aduh, mules saya. Makan-makan. Romo, teman-teman semua, terima kasih sekali. Saya masih dipercaya untuk jadi koordinator PD Santo Mikael 3 tahun ke depan. Terima kasih untuk dukungan dan teman-teman semua. Saya juga mohon bantuan teman-teman semua nanti, dukungan, doa dan support agar PD Mikael tetap berlangsung, tetap berkembang bersama di dalam iman, dalam pelayanan, memuji dan memuliakan Tuhan. Akhir kata, terima kasih sekali untuk teman-teman semua yang mendukung, terima kasih. Untuk kepengurusan nanti saya akan bentuk formatur bersama Romo Iman untuk dibicarakan pengurus yang baru. Terima kasih. Ya terima kasih, silahkan duduk di sini Bu. Ya, Mas sudah dipilih. Ya, silahkan Romo Iman. Baik, sebelum kita, saya akan mendoakan Cimesiang yang menjadi koordinator. Saya memberi bunga, sudah disiapkan. Ini selama hidup saya beri bunga baru kali ini. Baik Bapak Ibu, kita mensyukuri rahmat berkat yang boleh diterima oleh kita semua, terutama malam ini kita sudah memiliki koordinator yang baru, yang lama yang diperbaharui. Cimesiang mau bersedia, nanti 3 tahun lagi baru dipilih yang baru, maka tugas Cimesiang ke depan mempersiapkan yang baru nanti untuk melanjutkan karya di PD Mikael. Maka mari kita satu hati untuk mendoakan Cimesiang
sehingga menjalankan tugas nanti dengan baik, juga memilih teman-teman yang terlibat dalam karya bersama melayani Tuhan ini. Kita semua berdiri dan kita semua menumpangkan tangan dari tempat duduk kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Bapa yang penuh kasih, kasih-Mu nyata bagi kehidupan kami. Malam ini kami boleh bersyukur karena Engkau menerangi hati pikiran kami untuk memilih pengurus PD Mikael yang baru, terutama koordinator. Engkau memilih Jemaat Siang untuk melanjutkan karya dan pelayanan yang baik ini. Kami bersyukur karena Engkaulah yang memilih, Engkaulah yang menentukan, agar nanti PD Santo Mikael ini bisa terus berkembang, mewujudkan kasih-Mu dan memuliakan nama-Mu. Maka curahkanlah rahmat dan berkat-Mu untuk Jemaat Siang dan juga nanti teman-teman yang akan dipilih untuk bekerja sama melayani-Mu di PD Mikael ini. Berikanlah mereka kesehatan, sukacita, kegembiraan dalam pelayanan. Dan semoga Engkau tinggal dalam hati Jemaat Siang, dalam memilih teman-temannya nanti dan juga kami semua. Sehingga pada akhirnya kami boleh merasakan dan mau memberikan diri kami seutuhnya kepadamu. Tuhan, kami tahu kami manusia rapuh, manusia yang penuh kekurangan. Tapi kami percaya Engkaulah yang akan menyempurnakan semuanya itu. Maka bantulah dan berkatalah Jemaat Siang dalam mengemban tugas ini 3 tahun ke depan melayani-Mu di PD Mikael ini. Dan kami mohon semoga rahmat dan berkat-Mu melimpah untuk Jemaat Siang dan kami semua dengan berkat-Mu yang berlimpah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Matur nuwun. Tepuk tangan yang meriah. Lanjutkan. Mari kita lanjutkan. Mesiang, hidup Mesiang. Luar biasa ya. Kalau Roh Kudus bekerja ya. Wah. Romo, tangan saya kok panas ya tadi ya waktu memberkati ya. Nah, nggak tahu nih. Berkat turun nih. Romo mendoakan tangannya jadi panas. Oke. Mari, Ira. Jadi selesailah sudah acara PD. Wow, tapi tetap kita mau bersyukur ya. Kita akan bersyukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Kau sudah beri koordinator baru. Kita akan lakukan give thanks. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks, my Lord. Today we are grateful for your love. Give thanks. Give thanks to Holy One. Give thanks. Because He's given Jesus Christ, His Son. Jesus Christ, His Son.
strong. I am rich. Give thanks, my Lord. Really today, tonight, this night, really give thanks, my Lord. Bapak, kami berdoa, kami mengucap syukur, kami sudah mendapat koordinator baru, Urapi Ibu Mesyang, sehingga terus boleh memimpin PD Mikael ini. Dan kami berdoa buat kami semua, siap untuk bersatu hati, bersama-sama di dalam PD Mikael ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekarang kami ingin meminta doa berkat penutup dari Romo Eman. Mari Romo. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang penuh kasih, kembali kami bersyukur untuk kesempatan persekutuan doa bersama, memuji dan memuliakan nama-Mu, sekaligus memilih koordinator PD Santo Mikael. Kami bersyukur tangan dan berkat-Mu melimpah untuk kami semua, sehingga kami boleh memilih Cimesyang untuk melanjutkan karya baik ini menjadi koordinator PD Mikael untuk periode yang akan datang. Kami persembahkan Cimesyang dan juga teman-teman yang akan dipilihnya untuk menjadi pengurus, agar Engkau urapi, Engkau berkati, sehingga pada akhirnya mereka mampu melayani-Mu lewat pelayanan di PD Mikael ini. Kami juga bersyukur untuk kebersamaan kami malam ini, dan kami mohon kebersamaan ini Engkau jaga, Engkau rawat. Terutama semoga hati kami sungguh-sungguh Kau berikan ketulusan untuk melayani-Mu lewat sesama kami yang lain. Sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mohon berkat dan perlindungan-Mu. Semoga perjalanan pulang kami lancar, mudah, dan sampai ke rumah dengan selamat. Dan temani kami dalam istirahat malam ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua, Cimesyang sebagai koordinator yang baru dan para pengurus yang akan dipilihnya, dan acara kita selanjutnya, serta perjalanan pulang kita nanti, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Eman. Ya, nanti sebelum pulang ya, Bapak Ibu, ini ada spesial request dari Ibu Mesyang, kita diminta makan bersama dulu. Ya, tapi izinkan kita untuk bersuka cita ya, untuk menutup PD pada malam hari ini dengan puji-pujian. Wah, sambil dibuka ya. Ya, kita semua akan bersama-sama dan kita akan lantunkan Jangan Lelah. Mari, boleh kita berdiri? Wow, kita masih biar berenergi. Jangan lelah di ladang Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan mengobat
Majulah PD Santo Mikael ya, untuk kepengurusan yang akan datang. Kita semakin bersatu, kita satukan hati, kita penuh sukacita. Nah sekarang apalagi Tuhan, kita sudah dapat koordinator. Suka-sukamu Tuhan. Woi, kita undang Bu Tuti, kita undang Pak Jimmy, kita undang untuk maju ke depan bersama-sama Pak HTT. Ayo, kita akan maju. Ini ayo semua. Mana? La 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 la, la 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 la, oh 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 oh. Shalal, ayo mari maju Ibu Lina. Ayo kita panggil maju. Ibu Inge, semua ayo mari. Darah yang kudus, sekarang hidup bukan milikmu lagi. Woi, bukan apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan bersenang. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu. Shalala, mari kita goyang semua. Dorong cowok-cowok, kita panggil Pak Joni Prasetyo, Dr. Andi. Shalala, shalalalala, shalalalala, oh, 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 shalala. Ditebus oleh kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Tuhan kau anugerah, apapun yang Tuhan anugerah, namanya dimuliakan. Terus, mari kita beri kemuliaan Tuhan dengan goyang. Suka-sukamu Tuhan, 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 pakai kami. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Terima kasih para dancer. Ya, kita akan kembali pada PD bulan depan. Wow, terima kasih teman-teman yang melayani. Terima kasih tim pujianku luar biasa.